sehingga perlu dibersihkan, perlu tangan-tangan yang ringan untuk mengatur tamannya dan sebagainya. Nah, Yeremia dalam bangsa Israel dibuang ke Babel, maka ia berkata di Yeremia 29 ayat 7. Mari silakan kita baca. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Jadi kalau kita tinggal di satu kota, di satu lingkungan lah, kita tidak usah memikirkan kota yang begitu luas ya, tapi di lingkungan rumah kita saja. Mungkin Anda kos, mungkin Anda kontrak rumah, nyewa, dan sebagainya. Tidak peduli itu. Tetapi apakah Anda memperhatikan? Ya, Allah memerintahkan umatnya untuk menetap dan melayani kota yang mereka diami. Dia memerintahkan hal tersebut kepada mereka yang sedang berada dalam pembuangan. Dan sebenarnya mereka tidak ingin ada di sana ya. Mereka tidak ingin ada di Babel. Kalau hari ini engkau tidak ingin sebetulnya ada di kotamu ya, entah di mana saja engkau berada. Tapi engkau di sana ya. Tidak bisa tidak engkau harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata Tuhan ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah inilah ya, kalau musim hujan gini nih, di Sidoarjo itu, di bawah tol, jembatan tol dekat Kahuripan itu banjir ya saudara. Karena apa? Jembatan tol itu terlalu rendah, sehingga kontainer-kontainer yang lewat itu seringkali atapnya kontainer itu nyanggrok atau kena jembatan tol itu, dan tidak mungkin untuk dibongkar ya, karena udah jadi. Alhasil tanah atau jalanannya yang direndahkan. Karena jalannya lebih rendah dari jalan yang lain, maka air ke situ ya. Aliran air numpuk di situ dan menghasilkan kemacetan. Banjir. Itu di depannya Mall Lipo ya, parah banjirnya. Tetapi Pemkot setempat mengusahakan rumah pompa di situ dan dibuang ke sungai di Pondok Mutiara. Nah, masalahnya adalah sungai yang di Pondok Mutiara itu berakhir di sungai belakang ya, di Desa Banjarbendoh yang juga penuh gitu. Jadi membutuhkan waktu 1-2 jam untuk surut ya. Kalau saya 4 jam baru surut. Ya 4 jam, kadang-kadang 4 jam baru surut ya. Bagaimana kita bisa mengatasi hal demikian? RW kami membahas dan ingin mengeruk selokan-selokan itu, tapi nggak ada realisasinya sampai hari ini ya. Nah, sebetulnya itu adalah tanggung jawab penduduk yang ada ya. Ya baiknya apa? Ya depan got rumah masing-masing dibersihkan sendirilah. Cuman 5-10 meter itu dikeruk sendirilah ya. Kalau nunggu orang lain, nunggu dari semuanya, ya nggak jalan gitu ya. Dan kita akan menderita bersama-sama. Nah inilah kita juga harus memperhatikan pembuangan sampah kita ya. Kalau botol-botol minuman itu sekarang disendirikan ya. Kemarin saya ke Solo melewati beberapa rest area. Mereka memberikan kurungan untuk botol-botol plastik ya.
mungkin mau didaur ulang atau dipergunakan apa nggak ngerti. Yang penting botol plastik itu disendirikan dari sampah-sampah organik ya. Itu sudah langkah maju ya. Kemudian ada bak-bak sampah yang berwarna seperti di luar negeri ya. Dan mereka harus membaca kemana sampah mereka itu harus dimasukkan ke tong-tong sampah tersebut. Tapi satu hal lain, ada rest area yang botolnya kececeran ya. Karena mereka itu loh, tinggal memasukkan aja itu mungkin meleset ya keluar, tapi mereka tidak memungut dan memasukkan kembali. Dan tidak ada orang yang mau memasukkan botol yang tercecer di luar itu masuk ke keranjang ya. Nah itulah karena apa, mereka tidak care, mereka tidak mau mengusahakan ya, mengusahakan supaya rest area ini bisa bersih dan layak disebut rest area ya. Inilah yang perlu dirubah dari kebiasaan buruk bangsa ya, yaitu don't care, tidak mau tahu tentang kebersihan, tidak mau tentang ketertiban dan kerapian. Nah, dimulai dari apa? Rumah tangga saudara ya. Kemarin kita rasan-rasan, kok ada ya orang yang bisa tinggal dengan apa itu? Ketidakrapian rumah, kekotoran rumah, tumpuan hal-hal yang jelek ya, yang harusnya dibuang tapi disimpan terus. Pak Kem nyimpen botol-botol bekas minyak rambut, botol-botol bekas apa skincare itu dibuang apa enggaknya? Botol-botol shampoo, habis dibuang. botol-botol sabun. Nah, hari ini periksaan ya, kamar mandimu, kamarmu, ayo itu dibuangi semua ya, diplastiki, dibuang supaya bisa didaur ulang oleh para petugas pemulung misalnya ya. Tidak memenuhi kamarmu. Banyak orang di kamar mandi itu botol-botol yang sudah kosong itu tidak mau buang loh saudara. Karena apa? Untuk melangkah membuang ke sampah aja sudah males. Maka dari itu di sini ada Bu Sepsi dan Pak Anton, guru daripada playgroup ya. Saya lihat aja, saya perhatikan. Jika seseorang itu ingusan ya, anak kecil ingusan, saya lihat, ayo buang di tempat sampah tisunya. Saya lihat di sini ini ada tisunya. Nah mereka seneng ya, diinjak, tutupnya buka dan tisunya dimasukin. Nah inilah dasar daripada pendidikan awal tentang kebersihan, yaitu membuang sampah jangan sembarangan ya. Nah bagaimana dengan orang dewasa? Nah inilah tantangan kita ya, mengusahakan kesejahteraan kota. Nggak usah muluk-muluk lah, dimulai dari kebersihan, bersih-bersih ya. Mungkin membangun nggak ada dana ya, dari RT RW ya, nggak ada dana untuk membangun selokan, untuk membangun berem, membutuhkan uluran dari desa atau bupati atau kabupaten. Menunggu ya, di samping menunggu ya, yang bisa dikerjakan ayo dikerjakan ya. Nah inilah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kesejahteraan kota kita. Amin. Jadi kalau kita mungkin berjualan ya di pinggir PKL gitu, habis tutup ya harus membersihkan sampahnya ya. Saya tanya kepada seorang yang tukang sayur ya, waduh limbah sayur, limbah pasar itu kan sangat banyak ya. Ini kan pasar, di pasar Pak Gem ini kan hidupnya di pasar tiap hari. Bagaimana membersihkan sampah pasar ya? Itu pasar Kerempiang yang jam 9, jam 10 sudah harus tidak ada. Ternyata saya tanya, kamu buang kemana ini? Sampah sayur, sampah jualan ini. Oh dibawa pulang Bu. Oh bagus. Jadi mereka bawa kembali pulang ke desanya ya. Di sana kan mungkin lebih luas lahannya, mau dibakar kek, mau dibuang ke tempat sampah mereka di sana kan enggak masalah gitu ya. Nah jadi disitulah salah satu cara
mereka juga menjaga lingkungan mereka tetap nyaman untuk ditinggali ya. Kalau lingkungan kita penuh sampah tentunya penuh penyakit. Orang bolak-balik sakit ya. Nah, hari ini ayo kita bersihkan dari mulai rumah kita sendiri ya. Supaya apa? Orang masuk itu senang ya. Orang datang ke rumah itu happy ya. Terus nggak mau masuk gitu ya. Di luar aja soalnya ngelihat, waduh, ini rumah apa gudang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Akhir bulan ini saya sama Bu Foni mau sidak. Artinya mengunjungi dari rumah ke rumah ya. Setelah minggu ini ya, minggu depan ya. Untuk menentukan siapa yang paling rapi dan bersih sehingga mendapatkan reward ya. Rewardnya besar saudara-saudara ya. $1 juta. 1 juta rupiah kan lumayan saudara kalau rumahmu rapi, indah, tertib ya, nggak perlu mahal-mahal, tapi bersih, tertib gitu kan, dapat reward ya. Tentunya kita nggak ngomong-ngomong hari ini mau kemana, nggak akan ngomong-ngomong juga. Mau pagi kek, mau siang kek, mau malam kek, kita nggak ngomong-ngomong gitu ya. Tetapi supaya kita mengadakan penilaian. Nah, nanti hadiahnya diberikan tanggal 31 Desember. Kan seneng buat apa? New Year. Buat pesta New Year ya. Nah, hati-hati ya. Nanti tim penilaian juri akan jalan. Maka dari itu, walaupun tidak dilombakan ya, Pak Gem ya, tapi ayo kita jaga kebersihan rumah kita masing-masing demi mensejahteraan kota kita. Amin. Kalau kita melihat lingkungan yang bersih, indah dan tertib, tentu kita sukacita. Amin. Kemarin kami ke Solo, makanya nggak siaran panjang-panjang karena goncangan di mobil sangat tinggi ya, goncangan karena apa? Ngebut ya. Ya bukan ngebut sih, kalau di tol kan nggak bisa. Tangannya juga nggak enak saudara, nggak mulus ya, sudah bergelombang gitu ya. Tapi waduh, terima kasih ya Bu Lili. Bu Lili nulis pemenang kedua 500.000 dari Bu Lili Lestari. Oh, thank you. God bless you. Pendukung. Nah, dapat mendukung saudara ya untuk bersih-bersih rumah ya. Puji Tuhan. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Lili Lestari. Siapa yang mau menyusul, oke. Kami selalu menerima dengan senang hati ya. Karena menabur untuk yang baik. Thank you sekali lagi. Kemarin kami ke Solo melihat jalanan juga yang pelosok-pelosok itu diperbaiki ya, dicor beton dan sebagainya. Dan ternyata mereka punya rumah-rumah kuno itu dibuat kafe-kafe ya, dihiasi. Dan tembok-tembok kosong di kota itu digambari ya. Digambari dengan kata-kata bahasa Jawa gitu ya. Akhirnya kami bisa berfoto di situ ya. Menambah nilai seni bagi kota ya. Seringkali kita melihat tembok-tembok itu kumuh ya. Nah itu oleh seniman-seniman setempat digambari saudara ya. Nah itu sesuatu nilai positif. Kalau kita ke Malang, tempo hari pernah satu desa itu dicat. Ada sponsor dari pabrik cat ya. Dicat warna-warni. Kalau enggak salah, apa ya, desa Jodipan kalau enggak salah. Nah disitulah kita bisa melihat, terus ada wisatawan yang datang ya, mereka foto-foto, akhirnya apa, penduduk bisa jualan ya, jualan snack-snack, jualan bakso, jualan makanan, minuman ya, jual aja minuman di depan rumah, pasti ada yang beli ya saudara. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Jadi saudaraku, membawa dampak ya, kita harus membawa dampak. Kita harus membawa shalom ya, damai sejahtera di lingkungan kita. Nah, ayo siap-siap ya, bersih-bersih dimulai hari ini ya. Minggu depan jurinya datang ya. Ya, demikianlah
renungan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi berkat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup bersih. Karena kebersihan itu pangkal daripada kesehatan. Sehingga kami mau mengusahakan kesejahteraan kota, karena kembali lagi kepada kami untuk kesejahteraan kami juga. Kalau kota atau lingkungan kami bersih, ya, kami menjadi dapat hidup sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami mau rajin Tuhan. Roh rajin itu ada pada kami untuk kami mau membersihkan segala sesuatu di sekitar kami yang kurang bersih. Sehingga kami mau peduli juga untuk lingkungan, sehingga lingkungan kami menjadi lingkungan yang bersih, aman, sehat, sehingga juga menyebabkan diri kami juga menjadi bersih dan sehat. Untuk itu ya Tuhan, Kau jamah kami sehingga kami mau peduli Tuhan terhadap lingkungan kami, sehingga kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap niat baik yang kami miliki dan rekan-rekan kami miliki. Kami percaya ketika kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana Engkau membuang kami, Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami menjadi berkat bagi tetangga, bagi seluruh di lingkungan kami. Terima kasih untuk mereka yang concern terhadap hal ini, mereka yang bersiap-siap untuk melaksanakan tugas sosial. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk mereka para donatur yang juga sudah memberikan kontribusinya sehingga proyek kebersihan rumah ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. See you tomorrow guys, baik yang nanti siang, nanti malam bergabung bersama kami. God bless you all. Thank you. Amin, amin, amin. Tuhan.